Saya sebetulnya tahun ini tahun pertama saya melaksanakan ibadah puasa menjadi anggota DPR RI. Sebelumnya saya melakukan ibadah puasa itu dalam kapasitas selaku eksekutif, selaku kepala daerah di tempat saya. Jadi banyak sekali yang kami laksanakan, kami lakukan. Nah, bagi saya, berbagi di bulan puasa ini bukan hanya kewajiban selaku umat muslim atau kita yang sedang berpuasa, tapi memang saya selalu melakukan berbagi itu tidak hanya di bulan puasa. Di hari biasa juga saya lakukan, dan itu sudah menjadi satu tradisi. Contoh satu hal lagi yang sudah saya lakukan selama ini adalah misalnya habis sholat subuh saya sedekah subuh. Nah, sedekah subuh itu saya buat satu celengan, saya masukin di sana, saya niatkan untuk siapa ini? Apakah untuk anak-anak yatim atau untuk fakir miskin, saya niatkan. Nanti 3-4 bulan saya bongkar ini celengan, saya bagikan kepada yang memang saya niatkan tadi. Nah, itu hal yang kecil saja. Nah, untuk di bulan puasa ini tentunya saya lebih banyak melakukan hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa. Ya, contoh misalnya mendekatin Idul Fitri nanti saya melakukan baik itu zakat mal nanti, kemudian zakat fitrah dan zakat-zakat yang lain. Jadi mumpung di bulan baik ini juga kita memperbanyak ibadah sedekah kita, zakat kita, fitrah kita, dan lain sebagainya. Tetapi ini kita lakukan tidak hanya di bulan puasa, tapi bulan-bulan puasa biasa juga kita lakukan. Ya. Saya percaya bahwa apa yang saya berikan kepada orang lain itu tidak hilang. Karena saya tahu persis Nabi Musa itu berbicara dengan Allah. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang belum saya lakukan di dunia ini yang itu menyenangkan engkau?" Allah berfirman, "Ya Musa, engkau berpuasa itu hanya untukmu. Engkau sholat itu hanya untukmu. Apapun ibadah yang kau lakukan hanya untukmu. Tapi ada satu yang aku paling suka. Apabila engkau memberikan sesuatu atau membantu orang lain, maka saat itu aku ada di sisi orang itu." Nah, dengan kisah inilah saya selalu menyempatkan sesuatu, memberikan sesuatu, membantu. Meskipun mungkin saja orang itu tidak butuh bantuan saya. Ya, tapi tetap saya berikan. Contoh hal kecil saja. Misalnya saya ke bandara nih, saya ke airport. Saya ke toilet. Siapapun yang ada di toilet, petugas toilet, saya berikan. Saya berikan uang lah sebagai sedekah saya. Mungkin dia tidak butuh, tapi saya paksa. Saya paksa. Kalau saya sehari itu 4 toilet, 4 saya kasihkan. Karena saya berpikir, di antara sekian banyak ribuan orang ini, saya nggak tahu doa siapa nanti yang mendoakan saya. Belum tentu saya ngasih sia itu langsung doa itu nyampe, belum tentu. Karena kita juga nggak tahu doa siapa. Bisa saja doa orang yang tidak minta dengan kita, yang tidak sengaja kita berikan, doa dia yang diijabah Allah. Maka lebih banyak kita memberikan sesuatu, itu bagi saya lebih bagus. Nah, itu makna saya berbagi itu. Saya selalu menekankan itu dulu kepada staf saya, pada keluarga. Kalau seandainya kita tidak bisa berbagi dalam bentuk materi, kita bantu dalam bentuk tenaga. Oke, tenaga tidak ada. Kita bantu dalam bentuk pikiran. Pikiran pun mungkin kita nggak sempat juga berpikir tentang dia. Apa? Minimal kita berdoa. Kita doakan yang baik-baik untuk si A, untuk si B, untuk si C. Kalaupun berdoa juga kita nggak ikhlas, minimal kita jangan ngomongin dia. Jangan gosipin dia, udah diam aja. Itu lebih bagus lagi. Demikian. Kita kan berbeda-beda pengertian tentang Idul Fitri. Kita juga tidak bisa memaksakan, oh Idul Fitri itu seperti ini. Bagi saya sih apapun maknanya di masyarakat, tetapi yang paling tidak Idul Fitri ini ada yang tidak boleh kita tinggalkan. Satu, sholat id. Kedua, habis sholat id kita bermaaf-maafan. Silaturahim itu yang paling penting. Ya. Saling berkunjung ke tempat si A, tempat si B. Kita saling bermaafan-maafan dan lain sebagainya. Jadi
Itu yang tidak boleh hilang. Ya, kalau misalnya masyarakat tetap juga mau serba baru, itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi yang tidak bisa hilang, jangan sampai hilang tuh, habis sholat Id kita sudah bersilaturahmi, baik itu dengan saudara, keluarga, maupun dengan tetangga dan relasi kita yang lainnya. Itu yang paling utama.